Tema khotbah saya adalah, adakah Tuhan di dalam hatimu? Nah, ini kita cek ya. Saudara kasih cerita dulu ya, supaya saudara bisa nangkap. Di dalam hati ada yang kosong, ya. Selama kosong, ruangan itu kosong, mencoba masukin yang seperti itu. Saya pernah cerita di sini. Ada seorang kaya nih ya, dia punya anak 3. Dia mau kasih 50%-nya kepada seseorang yang pinter dan bijak. Jadi dia kasih satu kayak perlombaan atau sayembara, ya. Masing-masing dikasih duit 100 juta nih. A, B, C, karena anaknya 3. Nah, siapa yang pinter, bijak, dia akan kasih separohnya. 50% kekayaan daripada bapaknya akan diberikan kepada yang bijak dan pintar. 50%-nya dibagi ke 2, ya. 100 juta, 100 juta, 100 juta. Syaratnya, penuhi satu ruang, anggaplah satu gudang gitu ya. Dengan apa menurut kamu bisa penuh? Si A 100 juta, dibeliin apa saudara tahu? Dibeliin jerami, dimasukin ke dalam satu ruangan itu. Anggaplah ruangannya seperti ini ya. Dimasukin, dijejel-jejel gitu sampai penuh. Si B, dia mikir, apa ya? Dibeliin kerupuk. Ya, supaya cukup. 100 juta, beli kerupuk pasti banyak ya. Dimasukin tuh kerupuk. Satu ruangan itu penuh. Si C, ini yang pinter. Kosong, nggak ada apa-apa. Akhirnya waktunya kan ditentukan 1 minggu. Seminggu kemudian dicek dong ruangan masing-masing. Si A, wah jerami semua. Menurut saudara jerami penuh nggak? Hah? Nggak ada rongganya? Ada kan? Oke. Terus yang B, dilihat ruangannya penuh dengan kerupuk. Ini supaya 100 jutanya cukup ya. Ya udah, waktu dia masukin ke C, kok nggak ada apa-apa? Si C bilang, sebentar Pak, aku beli sesuatu, nggak perlu uang gitu banyak. Dia keluarin lilin, terus dinyalain. Langsung penuh tuh. Penuh dengan apa? Cahaya. Saudara ngerti ini? Nah, Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah pelita. Jadi saudara kalau nggak ada firman, maka di dalam hatimu, ruangan itu gelap dan kosong. Dia hanya bisa penuh dengan apa? Kehadiran Tuhan, yaitu apa? Firman, yang Daud sering katakan adalah pelita. Ngerti? Simple. Si A, si B itu ribet banget tuh. Mesti bawa berapa truk kerupuk, berapa truk bawa jerami. Tapi karena anugerah untuk penuhin ruangan itu cukup beli lilin. Berapa duit sih lilin? 2.000, 3.000. Simple kan? Tangkap ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cek. Di dalam hati kita, ada nggak Tuhan? Ini saya mau khotbahnya mengalir aja ya. Kayaknya jadi nggak sesuai dengan apa yang saya mau terapkan gitu. Saya dengar cerita sih. Sebelum saya menceritakan sesuatu, saya nonton sih di YouTube. Saudara, di dalam hatimu itu ada nggak Tuhan? Roh Tuhan ada nggak? Yang ada coba angkat tangan. 1, 2, 3. Yang lain ragu-ragu ya. Ada nggak Tuhan di hatimu? 1, 2. Yakin? Sekarang kita cek ya. Bener nggak Tuhan itu ada? Saya dengar begini ceritanya. Ada seorang hamba Tuhan itu naik Grab, ya mobil sopir ya, untuk pergi ke satu tempat dari Jakarta Barat misalnya ke Jakarta Timur, kan jauh tuh, ujung ke ujung. Naik, mau kemana nih Bu? Ya mau ke gereja. Oh, ke gereja kok jauh-jauh amat gitu ya. Di sini kan juga jauh-jauh ya datangnya. Ke gereja kok jauh-jauh amat. Terus ditanya, drivernya nanya dong, emang ngapain sih Bu ke gereja? Jawabannya apa? Coba kalau sudah ditanya, ngapain sih ke gereja? Bu Erna rumahnya di Kota Bumi, ngapain sih jauh-jauh ke gereja? Jawabannya apa Bu? Mencari Tuhan, ya. Garis bawahi kata-kata mencari Tuhan. Ya cari Tuhan lah gitu ya. Setuju nggak? Yong, kamu dari Jakarta jauh-jauh kemarin ngapain Yong? Gak tahu tujuan masa? Hah?
Cari Tuhan. Ya, tes. Habis, Pak. Cari Tuhan. Pak Joni kan jauh ya Pak ya? Pak, jauh-jauh kemarin ngapain Pak? Cari Tuhan juga. Jadi si driver itu waktu dikatakan oleh ibu itu, ya cari Tuhan lah. Saudara tahu apa yang dikatakan oleh driver itu? Mungkin dia baru pulang kali dari Alika. Dia tahu Tuhan kan ada di dalam hati. Ngapain Tuhan dicari? Tuhan kan ada di hati. Ah, ibu ke gereja jauh-jauh, tinggalnya di Jakarta Barat, pergi sampai ke Bekasi. Saudara jawabnya apa, ayo? Ibu setuju nggak kalau Tuhan itu ada dalam hati? Jawabnya apa, saudara? Setuju. Ya ngapain dicari? Nah, loh, saudara jawabnya apa? Ibu itu juga bingung jawabnya. Kira-kira saudara mau kasih jawaban apa kepada driver yang berkata, ngapain Tuhan dicari? Orang Tuhan ada di dalam hati. Jawabannya apa? Ayo coba aja. Saudara ditanya gitu, jawabnya apa? Kalau ibadah semakin jauh semakin semangat, Pak. Saya paling tetap. Akhirnya, bentar ya. Saudara tahu, ibu itu dikasih hikmat. Iya sih, Tuhan ada di hati kamu. Tapi kamu ada di hati Tuhan nggak? Betul nggak? Iya kan? Hidupmu berkenan nggak? Ini mah ilustrasi aja. Jadi supaya kamu ada di hatinya Tuhan, ya kamu ikutin perintahnya. Apa? Kuduskan hari Sabat. Ya saudara harus datang. Tangkap? Hampir kejebak nggak tuh? Tadi pertanyaan itu ya. Oke. Nah, saudara, tadi saya katakan kekristenan adalah usaha Tuhan mencari manusia. Manusia yang seperti apa yang dicari? Saudara coba merenung, kisah Natal aja deh. Berita baik itu disampaikan di mana? Di istana atau di? Gak tahu sejarahnya Natal. Siapa yang dicari? Orang yang sederhana. Kalau saudara lihat Alkitab, berita baik itu disampaikan kepada gembala, orang rendahan. Tangkap ini. Ya. Istilahnya apa? Orang yang rendah hati, dia pasti ketemu Tuhan. Orang yang tinggi hati, susah ketemu Tuhan. Ketemunya pasti tumbuh benjol dan berdarah, lumpuh, stroke, bangkrut, pasti ketemu. Percaya nggak sama saya? Mata saya sering lihat. Makanya siapa yang dicari? Tuhan mencari orang yang sederhana, orang yang rendah hati, mengetahui dan mengakui kelemahannya. Istilahnya apa? Miskin di hadapan Allah. Keluarkan Matius 5 ayat 3. Ayo cepat. Miskin bahagia. Loh kok bisa begitu? Ya firman Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Miskin di sini bukan saudara nggak punya uang. Miskin ini menunjukkan saudara itu tanpa Tuhan tidak punya apa-apa. Dikatakan miskin di hadapan Allah. Nah saudara, yang dicari Tuhan adalah orang model seperti itu. Tangkap ini, ya. Lukas 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku, ini kata Tuhan Yesus ya, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang kaya raya, orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku. Saudara nangkep ini? Usaha Tuhan mencari manusia, yang dicari apa? Orang sederhana, orang yang rendah hati. Kedua, orang apa? Aprianto pasti tahu nih. Ayo tadi orang miskin, orang sederhana, orang yang rendah hati. Kedua, Tuhan datang untuk orang apa? Ngomong berdosa aja susah. Ya emang begitu. Ya, orang sakitlah yang memerlukan tabib. Aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang yang berdosa. Tangkap ini ya.